Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Baik, seberapa pun kita di tempat ini, kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Baik, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus dengan hanya ada satu tujuan, yaitu menyerahkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah pagi hari ini kami membawa hati kami untuk datang menyembah, untuk datang memuji. Beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat merasakan setiap hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Seberapapun kami di tempat ini Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini yang kami serahkan dalam tangan-Mu, awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan dari awal. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat
kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku akan hadirmu, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku akan hadirmu, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku akan hadirku. Amin. Kami memandang kekudusanmu Tuhan, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu sekali lagi Tuhan. Ku akan kami mau angkat hati kami Tuhan di setiap hari ini. Kami memandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kami mau nyatakan sekali lagi ya Bapa. Ku akan hadirmu, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku akan hadirku. Kami memandang Tuhan kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran. Katakan lagi, ku akan hadirku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah
Sembarang puji,
Tuhan Yesus. Kami tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan sekali lagi Kau pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Semua siap puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yuk. Kalau kita sanggup dalam melakukan setiap perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Memuji Kau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sesekali sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sesekali disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Coba sekali lagi katakan, yuk. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah.
sekalian, puji nama Tuhan.
atas persembahan pujiannya dari Humas GB Kalideres, ya. Dan hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita. Bentar kita mendengar persembahan Tuhan. Siapkan setiap hatimu. Kami mau angkat setiap hati kami, Tuhan. Sembah dan puji kepadamu. Sembah dan puji kepadamu. Sembah dan puji kepadamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, sembah dan puji kepadamu. Sembah, sembah dan puji kepadamu. Haleluya. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji. Dan menaikkan syukur kami, katakan lagi. Sembah dan puji kepadamu. Sembah Tuhan. Kami mau sembah Yesus. segenap hati kami, karena kami tahu Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Engkau yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang paling tinggi, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Engkau tiada bandingnya dan Engkau tiada tandingannya. Kami sembah, kami muliakan Engkau pada siang ini Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjamah, melawat, memberkati setiap kami. Sekarang berbicaralah kepada kami. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu menerangi langkah hidup kami. Kami butuh firman-Mu mengoreksi, menegur, memperbaiki kehidupan kami, memerdekakan kami. Dan kami perlu firman-Mu Tuhan
Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Berkati ibadah ini, urapi semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semuanya percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya, bersyukur kepada Tuhan. Pada hari Sabtu pagi ini kita bisa beribadah bersama-sama di Grace Community ya, puji Tuhan. Kita pada hari ini saya mengajak saudara membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7 yang menulis demikian. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan 7 menulis demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji, perhatikan, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pagi ini saya ingin berbicara tentang ujian iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang pasti dalam perjalanan iman kita pasti mengalami ujian. Kalau Anda baca dalam kitab Ayub, Ayub mengatakan bahwa kita ini penting di mata Tuhan, kita ini disayang oleh Tuhan, tapi bukan cuma itu. Tuhan juga menguji kita setiap menit. Tuhan menguji kita setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Tuhan menguji kita. Kalau kita mau naik level, kalau kita mau naik tingkat, harus ada ujian. Anak-anak kita sudah menyelesaikan ujian dan sekarang mereka naik kelas. Nah, kalau Bapak Ibu mau naik kelas dalam imanmu, engkau harus diuji oleh Tuhan. Tuhan harus menguji cinta kita kepada Tuhan. Saudara, kita sering ngomong, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita nyanyikan, I love you Lord, and I lift my voice. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan jawab dari surga, gombal, kata Tuhan, saudara. Kenapa? Kita cuma mengasihi Tuhan di mulut kita. Kita belum tentu dalam hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan harus uji kasih kita. Kalau kita pelajari dalam kitab Wahyu, dikatakan jemaat di Efesus gagal dalam ujian kasih. Padahal jemaat di Efesus ini jemaat yang giat melayani, jemaat yang bekerja keras, yang maksimal dalam pelayanan. Bahkan mereka jemaat yang setia kepada Tuhan. Mereka bahkan jemaat yang bisa saudara membuka kedok daripada nabi-nabi palsu. Tapi Yesus menegur mereka karena mereka kehilangan cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang berbahaya kalau kita melakukan aktivitas rohani kita, kalau kita melayani Tuhan tetapi tanpa cinta kepada Tuhan, tanpa kasih kepada Tuhan. Pelayanan hanya menjadi sesuatu yang rutinitas. Pelayanan hanya menjadi satu kewajiban. Apapun yang kita lakukan harus ada dasarnya kasih kita, dimotivasi oleh kasih kita kepada Tuhan. Tapi ada berapa banyak orang Kristen datang ibadah melayani Tuhan, kasihnya sudah hilang. Kasihnya tidak ada lagi. Nah, coba cek, apakah jangan-jangan kasih kita sudah hilang? Jangan-jangan kita melayani Tuhan sudah tidak dimotivasi oleh kasih, tapi dimotivasi oleh ambisi kita ingin terkenal, dimotivasi oleh keinginan kita untuk kita populer, untuk kita sukses dalam pelayanan. Nggak ada lagi kasih kepada Tuhan. Akibatnya banyak orang mengalami kekeringan. Kenapa banyak orang Kristen kering? Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan kering? Karena nggak ada cinta lagi, karena nggak ada kasih lagi. Saya pernah satu hari diundang pelayanan di Surabaya dulu sebelum pandemi, saudara. Itu saya bisa satu minggu khotbah 20 kali. Satu hari bisa 2-3 kali, 2-3 kali, minggu bisa 6 kali, saudara. Saya capek banget. Satu hari saya khotbah, saya rasa kering banget. Saya rasa khotbah itu cuma hafalan doang. Khotbah itu cuma karena saya biasa khotbah, saya sudah hafal, saya khotbahkan. Tapi nggak ada sesuatu yang saya rasakan
dalam hati saya, dan saya tahu khotbah saya itu nggak ada berkatnya bagi jemaat Tuhan. Setelah pulang ke hotel saya nangis. Saya bilang sama istri saya, kita nggak bisa kayak gini. Kalau pelayanan kita kayak robot aja sudah disirim. Saudara sekalian, pada hari ini kita baca 1 Petrus cuma apa saudara? Robot aja, cuma hafalan doang. Saya nangis, saya bilang nggak bisa. Kalau kita mau melayani, harus ada cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena jemaatnya banyak atau sedikit, bukan karena kolektenya besar atau kecil, karena kita cinta Tuhan dan kita mengasihi jiwa-jiwa. Itu yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan. Amin, saudara sekalian. Apa tanda kalau kita masih cinta sama Tuhan? Pasti Bapak Ibu pernah jatuh cinta ya. Yang pernah jatuh cinta angkat tangan? Enggak banyak ya, kasihan yang belum jatuh cinta, kita doakan biar jatuh cinta. Karena Titi Puspa bilang berjuta rasanya, betul nggak ya? Nah saudara sekalian, orang kalau sudah jatuh cinta ya, itu luar biasa sekali. Kita akan melakukan apa saja untuk pasangan kita. Kita rela berkorban untuk pasangan kita, betul nggak? Kita rela korban. Kita ini akan melakukan segala hal yang penting pasangan kita senang. Betul nggak? Saya punya teman tinggal di BSD, pacarnya tinggal di Bekasi, gerejanya di Jakarta Selatan. Keren kan? Setiap minggu pagi bangun ke Bekasi jemput ceweknya, terus ke gereja di Jakarta Selatan, pacaran, makan dulu di mall apa segala, pulang lagi ke Bekasi, pulang ke BSD, sudah malam. Tapi rela dilakukan karena cinta. Tapi sudah kawin masih begitu nggak ya? Betul nggak ya? Banyak orang waktu jatuh cinta, menyala-nyala, jemputin. Sekarang sudah kawin, istrinya bilang, Pak, tolong dong anterin saya ke pasar baru. Dia bilang gini, lu naik Grab sendiri, gue lagi capek. Dulu lu jemputin, saudara. Cintanya sudah hilang. Makanya saya bilang orang jatuh cinta itu gombal banget. Dan ada lagu paling gombal sedunia. Mau tahu lagunya apa? I climb every mountain, swim every ocean. Itu lagu paling gombal banget. Cewek-cewek jangan GR ya. Gak ada cowok yang akan climb every mountain, yang akan swim every ocean buat lu, gak ada. Jangan kegeeran. Hujan aja dia muter balik ke saudara. Banjir aja dia gak datang. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, kita bilang cinta sama Tuhan. Kita rela berkorban gak buat Tuhan? Kita rela gak menyenangkan hati Tuhan? Kita rela gak melakukan segalanya yang menyukakan hati Tuhan? Betul gak saudara? Ngomong cinta sih gampang, ngomong sayang sih gampang. Makanya saudara sekalian, Tuhan tes hati kita. Apakah kita mau berrela berkorban? Apakah Tuhan masih nomor 1 dalam hidup kita? Apakah Tuhan masih yang pertama dalam hidup kita? Atau jangan-jangan Tuhan sudah tersingkir? Jangan-jangan Tuhan sudah di tempat yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Nah, Tuhan harus uji cinta kita kepada Tuhan. Tuhan juga harus uji kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, cari orang setia itu sekarang susah. Cari orang yang punya komitmen itu nggak gampang, saudara. Tahu arti kata setia? Setia itu artinya tetap bersandar, tetap memegang, walaupun saudara keadaan tidak baik. Suami yang setia adalah suami yang tetap bersama istrinya, bahkan ketika istrinya sudah gembrot, saudara, sudah nggak cantik lagi, sudah mungkin tua, tapi tetap percaya, tetap join, tetap sama-sama. Itu arti kata setia. Begitu juga di dalam Tuhan. Kalau kita mengaku setia sama Tuhan, bukan cuma waktu kita diberkati, tetapi juga waktu sepertinya kita tidak diberkati. Bukan cuma pada waktu kita jaya, tapi waktu kita hancur pun, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan uji, Anda jemaat yang setia enggak? Berapa banyak orang Kristen tidak setia sama Tuhan? Kenapa? Kristen kita dasarnya berkat. Orang suka sekali khotbah berkat. 3 kunci berkat, 5 rahasia mukjizat. Orang suka. Perhatikan, ketika Yesus membuat mukjizat, Yesus memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta. Sudah, orang berbondong-bondong datang sama Yesus. Tapi begitu Yesus khotbah tentang penderitaan, tentang aniaya, semua orang kabur, saudara. Orang gak suka khotbah penderitaan. Makanya bapak-bapak yang pendeta, mau khotbah yang sukses, yang banyak orang suka, berkat, orang suka. Dulu saya khotbahnya berkat. Tapi kenyataannya, hidup kita tidak selalu diberkati.
ada penderitaan, ada aniaya. Bahkan saya pelajari di Alkitab, ayat tentang aniaya dan penderitaan jauh lebih banyak dari ayat tentang berkat. Sekali lagi ya, ayat tentang aniaya dan penderitaan jauh lebih banyak dari ayat tentang berkat. Masih mau ikut Tuhan? Kalau Anda ikut Tuhan, seringkali diiming-imingkan, Anda ikut Tuhan, Anda yang ngontrak akan punya rumah. Anda yang ikut Tuhan, Anda yang naik sepeda akan naik motor dan akan beli mobil. Diiming-iming, saudara. Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru loh. Tuhan gak pernah janjikan semua indah, semua bunga turut bernyanyi. Tuhan gak janjikan seperti itu. Jangan klaim apa yang Tuhan tidak janji. Ketika kita diberkati, kita bergantung sama Tuhan. Tetapi sepertinya kita menderita, kita juga percaya kepada Tuhan. Makanya saya kagum sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang gini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun Tuhan tidak meluputkan kami dari nyala api ini, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan jadi orang Kristennya cuma berkat. Begitu nggak ada berkat, kita tinggalkan Tuhan. Begitu nggak ada berkat, kita murtad dari Tuhan. Begitu nggak ada berkat, kita lari dari pelayanan, saudara sekalian. Setia. Kadang-kadang Tuhan menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia ketika keadaan tidak baik? Apakah kita tetap setia ketika kita menderita, kita diperlakukan tidak adil? Kita tetap setia nggak? Tuhan menguji kesetiaan kita. Tuhan menguji iman setiap kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan menguji iman kita? Makanya dikatakan Alkitab gini, sekalipun sekarang ini. Kapan saudara? Sekarang ini. Sekarang ini Tuhan sedang menguji kita. Lihat kiri kananmu bilang, sekarang Tuhan sedang menguji engkau. Sekarang Tuhan sedang menguji engkau. Dan dikatakan seketika. Jadi ujian itu cuma sementara. Ujian itu tidak permanen. Ujian itu dalam bahasa Inggris for a little while. Cuma sebentar aja. Setelah itu ada berkat Tuhan. Kita akan naik level. Kita akan naik tingkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus di tahun 60 sampai 65 Masehi. Latar belakang pada waktu itu, Kaisar Nero memerintah. Kaisar Nero, kaisar yang sakit jiwa, kaisar yang benci orang-orang Kristen, dan kaisar yang menganiaya orang-orang Kristen. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Nero? Dia membakar kota Roma dan memfitnah orang Kristen yang membakarnya. Dan dia mengejar dan menganiaya orang Kristen. Orang Kristen ditangkap, dipakaikan pakaian dari bulu binatang. Dan kemudian orang Kristen yang dipakaikan pakaian dari bulu binatang, dicampakkan dalam satu gerombolan anjing yang kelaparan, saudara. Dan orang Kristen itu dicabik-cabik, dicakar, dimakan oleh anjing itu. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi, dia menangkap orang Kristen, merendamnya di lilin, dan membakarnya pelan-pelan. Jadi orang Kristen itu mati pelan-pelan terbakar. Ngeri banget. Sadis banget keadaan yang terjadi pada waktu itu. Aniaya yang terjadi pada waktu itu yang menyebabkan Alkitab berkata orang Kristen terpencar-pencar. Nah, kitab 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk menghiburkan, untuk menguatkan orang Kristen yang teraniaya. Surat ini ditulis untuk dua kelompok orang. Yang pertama, kelompok orang yang sedang mengalami aniaya. Kelompok orang yang sedang menderita. Dan yang kedua, kepada kelompok orang yang akan mengalami aniaya penderitaan. Jadi hidup kita ini nggak luput dari penderitaan. Hidup kita nggak luput dari masalah. Jangan tertipu dengan penampilan orang, Bapak Ibu. Jangan tertipu. Kita lihat orang keren banget. Tasnya Lady Dior, dia punya ikat pinggang Chanel gitu ya. Parfumnya itu parfum mahal, itu merek 5 juta, 8 juta di Amerika, disemprot. Wih, harum banget. Jangan pikir orang seperti itu tidak punya masalah. Jangan tertipu dengan penampilan. Seringkali orang yang kita lihat paling keren, itu utangnya paling banyak, saudara. Betul nggak, saudara sekalian? Benar.
Makanya para pengusaha teman saya bilang gini, Pak jangan tertipu sama kami, utang kami banyak Pak. Seorang teman di Solo, pada waktu saya pelayanan di Solo, dia punya mobil Land Cruiser, saudara. Itu Land Cruiser kan cc-nya gede banget. Kalau cocoknya kan di Amerika, tol highway, saudara. Kalau Jakarta masih oke ya. Kalau di Solo kan kota kecil, ada bemo, ada bendi, ada apa semua di jalan. Itu nggak cocok banget, nggak bisa jalan cepat. Terus saya bilang, Pak, kenapa Bapak pakai mobil besar gini, mobil yang cc-nya besar? Dia bilang, Pak, kalau ada pihak bank, kita ajukan kredit, datang untuk appraise Pak, kita datang jemput pakai Innova, dia nggak akan ladeni kita, nggak akan di-approve Pak. Tapi kalau kita jemput pakai Land Cruiser Pak, langsung di-stempel, langsung ditanda tangan, disahkan. Jadi mobil ini buat apa? Minta kredit Pak. Nah saudara sekalian, saya punya teman, kemarin kita ketemu di New York, dia seorang hamba Tuhan wanita dari Surabaya, dia cerita. Dia punya teman sukses, bahagia, kaya, dan rohani, saudara. Cinta Tuhan, melayani Tuhan di satu gereja besar di Surabaya. Kaya raya, punya rumah di mana-mana. Nah, saudara, setiap tahun dia check up di Singapura, rumah sakit paling bagus, dokter paling top, paket yang paling mahal. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia lagi jalan-jalan di Los Angeles, dia rasa nggak enak di punggungnya. Dia pikir syaraf kecetit. Betul nggak? Ibu-ibu suka syaraf kecetit kan? Syaraf kecetit. Pulang ke Indonesia dipijet, berobat saudara. Ternyata dikasih painkiller nggak mempan. Dicek. Ternyata sudah kanker stadium 4B dan sudah menjalar kemana-mana. Satu hal yang ironis ya, dia tiap tahun check up loh. Tiap tahun check up. Dan bisa nggak ketahuan ada benih kanker dalam tubuh. Nggak ketahuan. Dan sudah terlambat. Dia bisa bayar rumah sakit paling mahal. Dia bisa bayar dokter paling top, saudara. Tapi saudara, dokter semua sudah angkat tangan. Anda punya uang, Anda punya harta. Itu tidak bisa menolong Anda. Untuk Anda sehat, saudara. Belum tentu. Jangan tertipu sama penampilan. Orang yang rambutnya tralala, trilili, shalom, saudara. Jangan pikir nggak punya masalah loh, betul ya? Jangan pikir nggak punya masalah. Jadi surat ini ditulis kepada orang yang sedang mengalami aniaya penderitaan dan orang yang akan mengalami penderitaan. Dan cara Tuhan menguji kita adalah melalui pencobaan. Apapun pencobaan yang kita alami, itu ujian Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, itu ujian Tuhan. Bagi saya pandemi kemarin, itu ujian Tuhan bagi kita. Ujian Tuhan bagi rumah tangga kita. Ujian Tuhan bagi ibu-ibu. Banyak ibu-ibu selama pandemi kan stres, betul nggak? Kenapa? Anaknya sekolah di rumah. Biasanya kan sekolah di sekolah, betul nggak? Sekarang belajar dari rumah. Nah, ibu-ibu tuh banyak ibu yang baik, tapi bukan guru yang baik, saudara. Karena anaknya nggak bisa hafal Pancasila, dicubit 785 kali, saudara. Sampai bonyok-bonyok itu anak. Anaknya diajarin matematika, nggak bisa, dihajar habis, saudara. Sampai anak-anak, Ma, aku nggak mau belajar sama mama. Mama nggak sabaran. Dan itu ujian bagi ibu-ibu kan? Teman saya bilang, Pak, stres waktu pandemi kemarin. Kenapa? Anak-anak kalau di rumah bawaannya lapar melulu, betul nggak? Ma lapar buka kulkas, ma lapar buka kulkas. Teman saya anaknya 3 sudah. Itu kulkas tang-teng tong, tang-teng tong, tang-teng tong. Sampai dia bilang, Ma masakin. Gua bukan babulu, gua mak lo, katanya. Nah saudara, ini ujian bagi ibu-ibu. Ibu-ibu sabar nggak menangani anak-anaknya, betul nggak? Berapa banyak ibu-ibu, aduh Tuhan ya anak kok kayak gini. Tapi lucu ya, kita ini ironis banget ya. Kita doa minta anak. Tuhan berkati aku anak, berkati aku keturunan. Sudah dikasih anak malah stres saudara sekalian. Betul nggak? Betul nggak? Coba Anda yang menikah, belum punya anak, terus tiba-tiba Anda doa minta anak, Tuhan kirim bayi. Gak bisa tidur malam lu saudara. Dia nggak tahu waktu malam pagi siang. Betul nggak? Gak bisa ngapa-ngapain, tidur nggak nyenyak. Jangan nyesel. Ini gara-gara punya anak nih gua kurang tidur. Gara-gara lo yang minta anak itu sama Tuhan kan? Makanya berkat itu kadang-kadang bisa jadi berkat, bisa jadi masalah. Betul nggak ya? Saudara kaya, sukses, bisa jadi berkat, bisa jadi masalah loh saudara. Betul nggak? Betul nggak? Anda terkenal, bisa jadi berkat, bisa jadi masalah. Orang kalau sudah terkenal, lagi saudara.
Betul nggak? Anda makan di warteg, orang bilang, Pak Deddy gundul, gitu kan. Jadi terkenal gitu kan. Coba kalau kita orang biasa-biasa aja, mau kemana aja, cuek aja, betul nggak? Saya ini ya lumayan terkenal lah saudara ya. Itu gak berani ke mall pakai celana pendek, pakai celana legging gini, gak berani. Saya punya kepingin juga nih tren kayak kalian-kalian gini. Gak berani, terlalu seksi buat pendeta pakai gituan. Betul nggak? Saya nggak pernah ke mall pakai celana pendek loh saudara. Saya kalau mall ke jalan rapi, proper. Kadang-kadang ketemu orang, Pak Pendeta Agus. Kadang-kadang gue nggak kenal, dia kenal saya. Betul nggak? Pakai celana pendek, kok pendeta pakai celana pendek, sendal jepit, gak pantas banget. Betul nggak? Memang jadi pendeta serba salah ya. Gemuk dibilang apa? Kebanyakan berkat, kurus dibilang kurang gizi lagi. Betul nggak saudara? Nah, saya mau beritahu saudara sekalian, Tuhan menguji setiap kita. Tuhan menguji kita dalam pandemi yang kita alami. Suami istri, jujur ya. Kemarin selama pandemi, angka perceraian tinggi sekali. Angka pengkhianatan tinggi sekali. Biasanya suami istri kan ke kantor. Suami di sela-sela bisnis, dia bisa selingkuh. Sekarang di rumah, gak bisa selingkuh. Dan ketahuan, kebongkar, ada banyak perselingkuhan. Dan saudara, bukan kebetulan bukan di orang Kristen, di luar Kristen, angka perceraian itu tinggi banget. Nah kita diuji nih, dalam pandemi ini, pernikahan. Biasanya kan suami ke kantor, istri ke kantor. Ketemunya cuma malam, mesra. Cuma ketemu 2 jam tidur, betul nggak saudara? Sekarang 24 jam sama-sama di rumahnya, loh, betul nggak? Kelihatan semua busuknya, kelihatan semua buruknya, kelihatan semua yang nggak benar ya. Kelihatan kan, betul nggak? Saya sama istri saya jujur ya, kita pandemi itu sempat berantem. Kenapa? Kita selama ini sibuk pelayanan, nggak kelihatan. Apa kabar? Hai, Nah begitu sampai pandemi kan di rumah aja berdua tuh. Lihat pandang sana, pandang sini. Saudara, gak gampang loh berbulan-bulan memandangi orang yang sama saudara ya. Melihat orang yang sama dengan kelebihan dan kekurangannya. Berapa banyak konflik terjadi. Gara-gara pandemi ini, Tuhan uji. Dan di situ saya belajar, Tuhan uji juga loh. Kesetiaan kita, Tuhan uji iman kita. Dulu saya berpikir saya hidup dari pelayanan. Jadi saya getol sekali pelayanan. Saya kejar setoran lah katanya. Karena saya pikir semakin banyak pelayanan saya, semakin banyak berkat yang saya terima. Tapi pandemi Tuhan buktikan kepada saya, berkat saya bukan dari pelayanan. Saya tidak hidup dari pelayanan, tapi saya hidup dari Bapa di surga yang pelihara hidup saya. Saudara tahu, gereja tutup semua. Kebetulan saya melayani di gereja-gereja besar. Gereja-gereja besar tutup 2 tahun lebih, saudara. Tidak ada pelayanan, cuma beberapa online, saudara. Tapi saya nggak pernah kekurangan. Saya malah diberkati Tuhan luar biasa. Di awal pandemi, istri saya berpikir, ya udah kalau sampai pandemi ini kita nggak ada pelayanan, jual mobil. Kami tuh memang Tuhan uji iman kami. Waktu pandemi Maret 2020, saya baru ganti mobil. Baru beli mobil, saudara sekalian. Nah, saya berpikir, kalau kan semuanya lancar, nggak ngerti pandemi kan. Saya pikir cuma Cina yang punya COVID, kita Indonesia enggak. Seorang dokter teman saya bilang, Pak, Indonesia nggak mungkin ngalami COVID. Karena COVID itu cocoknya di udara dingin. Dia kalau di udara tropis, mati dia. Ternyata COVID bisa didingin, bisa dipanas juga, saudara. Masuk juga di Indonesia. Teman saya bercanda bilang gini, Pak, COVID nggak mungkin masuk Indonesia. Kenapa? Dia produk Cina, izin masuknya susah katanya. Masuk juga dia. Nah, saudara jujur, kalau semuanya normal, saya bisa bayar cicilan mobil. Makanya istri saya nekat, uang pangkalnya dikit, DP-nya dikit, cicilannya besar, saudara. Ini begitu gereja tutup, shock. Nih gimana caranya? Di situ iman saya diuji. Dan puji Tuhan, saya punya Bapa yang luar biasa. Yang saya andalkan dalam hidup saya. Yang menjadi pusat daripada kehidupan saya. Hanya dalam 5 bulan, semua biayanya ditutupi oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, mobil itu lunas, saudara sekalian. Dan saya bersyukur, saya beli mobil di masa pandemi. Sekarang, mobil sudah mahal banget, saudara. Mobil sudah mahal banget. Saya bersyukur sudah beli mobil baru, puji Tuhan. Nah, waktu itu istri saya bilang gini, Papi, kalau sampai nggak ada pelayanan, mobil ini kita jual. Kan lumayan harganya mahal. Sampai nggak ada pelayanan lagi, mobil kedua, saya punya mobil lama, mobil butut, saudara. Tapi masih oke, AC-nya dingin, kita jual. Sampai nggak ada duit lagi, kita jual rumah, pindah di apartemen.
Sampai nggak ada lagi kita pulang ke Nias. Istri saya dari Nias, saudara sekalian. Saya nggak pernah berpikir kawin sama orang dari Nias. Ada orang Nias ini? Nggak ada ya. Kalau Anda kena orang Nias kalau ngomong tuh nggak pernah nyampe. Kalau orang Nias bilang jembatan, itu jembata. Kalau orang Nias bilang papan, itu fafa, itu orang Nias. Jadi kalau orang Nias berdoa, Tuhan, ubah hatiku yang keras jadi lembut, itu doanya Tuhan. Ubah hatiku yang keras jadi lembut, itu orang Nias. Nah, tapi saya menikah dengan istri saya, dia bilang gini, sampai kalau nggak ada duit, kita pulang ke Nias deh. Hidup di Nias murah, kita tinggal di kampung aja. Tapi luar biasa. Mobil tidak terjual, rumah tidak terjual, malah saya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, tidak pernah kekurangan. Tuhan menguji iman saya. Tuhan menguji iman saya. Bagaimana Tuhan menguji iman kita? Dengan berbagai-bagai pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu mengalami masalah? Saudara, dalam hidup ini ada dua hal. Kita punya masalah, atau kalau enggak, kita biang kerok masalah. Coba lihat kiri kananmu. Apakah kau punya masalah? Jangan-jangan kau yang membuat masalah, betul nggak? Biang kerok, troublemaker yang membuat masalah. Nah, saya bersyukur apapun masalah yang kita alami, kita bersuka cita. Karena Tuhan sedang menguji setiap kita. Di balik itu ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya punya teman, seorang pengusaha properti. Diberkati Tuhan, sukses, wah luar biasa diberkati. Nah, satu hari awal 2019, diajak temannya join bisnis hand sanitizer. Ini belum pandemi ya, 2019 awal. Dia bilang, gue nggak ngerti tentang hand sanitizer. Gue kan main bisnis gue itu properti. Tapi temannya bilang, udahlah lu kasih duit aja, lu masuk lu sharing duit, nanti gue yang jalankan, nanti kita bagi hasil, bagi profit. Teman saya setuju, kasih duit, temannya telepon, minta duit, transfer, begitu terus. Nah, satu hari ternyata supplier ngamuk-ngamuk. Rupanya temannya ini tidak bayar ke supplier. Supplier nggak bayar, marah-marah telepon ke teman saya. Teman saya kaget, gue sudah kasih sama si A kok nggak bayar sama kalian gitu loh ya. Akhirnya terbongkar, uang itu dipakai sama temannya. Dikorupsi sama temannya, dia ciak uangnya itu. Nah, sudah dia nggak bayar supplier, ribut mereka, akhirnya pecah. Teman saya ambil alih pabrik hand sanitizer. Waktu dia ambil alih pabrik hand sanitizer, dia berkata, Tuhan, aku ini nggak ngerti bisnis medis. Aku ini orang properti. Tapi kalau Tuhan izinkan saya punya bisnis ini, saya mau bersuka cita, saya mau bersyukur, karena pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Makanya kalau Anda ditipu, itu berkat Tuhan loh. Kok nggak ada yang amin sih? Kalau Anda ditipu itu berkat Tuhan. Benar, sudah benar. Kalau Anda dibully orang, difitnah orang, itu berkat Tuhan. Kenapa? Karena di balik itu kita akan naik level. Itu cara Tuhan memberkati hidup setiap kita. Betul nggak? Kadang-kadang nggak ada jalan untuk saya naik. Tuhan pakai orang fitnah saya supaya saya bisa naik, saudara. Benar nggak? Betul nggak, saudara? Semakin difitnah, semakin terkenal. Semakin difitnah, semakin terkenal. Betul nggak, saudara? Nah, jemaat yang diberkati, terus teman saya bersyukur untuk pabrik hand sanitizer. Siapa kira Maret 2020 pandemi masuk di Indonesia. Dan Anda tahu awal-awal itu cari masker susah banget, betul nggak? Kosong semua masker. Saya lagi pelayanan di Surabaya. Pak Jokowi umumkan masuk COVID di Indonesia 1 dan 2. Betul nggak? Kita panik cari masker. Saya telepon supir saya di Jakarta. Saya telepon teman-teman saya. Tolong carikan masker. Mereka bilang, sudah habis semua. Sudah nggak ada masker. Nah, sementara lagi saya telepon, ada satu ibu dengar, Pak, saya ada stok nih. Ada teman titip jual masker. Satu pak 50 biji. Isinya itu harganya 300.000. Masya Allah. Mahal banget. Masa masker 50 biji 300.000 yang tadinya cuma obat doang, betul nggak? Sekarang 300.000. Ya mau nggak mau saya beli, saudara. Karena takut nggak punya masker. Tapi sampai hari ini masker 300.000 itu belum dipakai. Kenang-kenangan bahwa kami pernah beli masker 300.000. Nah, semua yang diberkati Tuhan, semua orang panik buying. Cari alkohol, habis. Betul nggak? Saya ini kan ada diabetes, sering pakai alkohol untuk cek gula darah. Habis alkohol. Habis, saudara sekalian. Vitamin, teman saya punya apotek. Vitamin itu sampai nggak tidur, orang pesan vitamin. Semua habis. Nah, teman saya punya pabrik hand sanitizer. Orang lagi panik, itu 1 galon modalnya cuma cepek ceng. Paling mahal pek goceng.
orang bisa beli 1 juta, 1,5 juta. Zaman itu kan begitu kan. Hand sanitizer jutaan, saudara sekalian. Gak ada tus-tus ribu, gak ada. Modalnya cuma cepet pego. Tapi orang berani beli setiap buah loh. Luar biasa banget. Bayangin untungnya berapa? 1 galon. Dia 1 pabrik, saudara. Bayangkan, begitu besar untung yang dia alami. Dan di situ dia bilang, wah, ini maksud Tuhan. Supaya saya ambil hand sanitizer pabrik ini. Supaya Tuhan bisa memberkati saya. Dia bilang, saya bersyukur saya ditipu, Pak. Bersyukur teman saya kerjain saya. Kalau dia nggak kerjain saya nggak akan semakin diberkati. Amin, ibu-ibu sekalian. Percayalah apa masalah yang kau alami. Itu cara Tuhan memberkati hidup setiap kita. Amin. Bahkan hal yang bagi kita sakit pun itu berkat Tuhan. Betul nggak? Sakit. Saya pernah stroke loh. Bayangin muka mirip Lee Min Ho ini stroke. Bayangkan ya. Lee Min Ho stroke. Bayangin kan? Saya stroke ringan. Tapi di situ saya belajar untuk bijaksana dalam pola makan. Saya bijaksana dalam pola makan. Saya ini orang yang bisa makan apa saja. Angkatan darat, laut, udara, hajar semuanya. Saya bisa makan apa saja. Semua halal sama saya. Akibatnya apa? Makan tidak terjaga, tensi saya naik, dan saya stroke. Dan saya belajar juga pola hidup saya berubah. Jadi ada berkat lah. Pola hidup saya berubah. Dulu saya gampang stres, gampang marah. Saya ini tipe orang kolerik. Orang kolerik itu perfeksionis, gak sabaran, itu gampang marah, gampang emosi. Saya kalau mau marah, langsung marah. Meledaknya gampang banget. Itu saya. Akibatnya apa? Saya stroke. Gampang stres. Ada masalah dipikirin selama berhari-hari. Gak bisa tidur. Tapi sekarang saya bertobat gara-gara apa? Waktu saya di rumah sakit, itu ada kelompok junior. Namanya ada band junior dulu. Mereka nyanyi lagu Kus Plus. Saya dengar, buat apa susah, buat apa susah. Lebih ayonya baik kita bergembira. Kok ada lagu dangdut ya? Buat apa susah, buat apa susah. Lebih baik kita bergembira. Hahaha ho. Betul nggak? Nah saudara sekalian, saya dengar itu. Tiba-tiba saya berpikir, tiba-tiba ya Tuhan bisa pakai lagu berbicara. Tuhan bilang, lu bego ya. Lu tuh hamba Tuhan susah, stres, depresi. Sampai lu masuk rumah sakit, lu stroke. Hidupnya enjoy aja, kata Tuhan. Dan di situ saya berubah. Saya nggak mau stres lagi. Saya nggak mau khawatir lagi. Saya mau enjoy sisa hidup yang Tuhan berikan buat saya. Untuk kemuliaan melayani Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah, jadi apapun masalah, kita bersyukur. Nah, kembali ke teman saya. Teman saya kan diberkati luar biasa. Pabrik coy, pabrik. Untungnya besar banget. Kemudian dia teringat temannya yang tipu dia. Dia datangi temannya. Bro, thank you banget loh. Lu sudah tipu gua. Untung lu tipu gua. Orang Kristen selalu, betul nggak? Ditipu, untung. Diputusin pacar, difitnah, semuanya untung, betul nggak? Dan dia bilang, ini ada sedikit berkat. Saya share buat kamu. Saya berkati kamu. Temennya sampai nangis, saudara. Dia bohongin, dia cuan, dia apa? Orang kan cuan ciacau ya. Dia cuan, dia ciacau ya. Kemudian dapat berkat lagi. Orangnya nangis terharu banget. Saudara sekalian, apapun percobaan yang kita alami, itu cara Tuhan sedang menguji iman kita. Ada 4 jenis iman. Yang pertama dikatakan oleh Alkitab gini, untuk menguji kemurnian imanmu. Betul ya? Membuktikan kemurnian imanmu. Dalam bahasa Inggrisnya genuine faith. Jadi iman yang asli. Nah, kalau ada iman yang asli berarti ada iman yang KW. Nah, coba cek nih. Iman kita babal nggak? Iman kita palsu nggak? Ada 4 jenis iman. Iman yang palsu itu yang pertama adalah iman yang warisan. Iman warisan itu kita Kristen karena orang tua kita Kristen. Karena opung kita Kristen, karena opa kita majelis. Jadi kita Kristen karena orang tua kita Kristen. Saya lahir langsung Kristen. Kenapa? Karena papa mama saya Kristen. Setiap minggu kami harus ke gereja.
Papa mama saya orangnya sangat strict, sangat saleh sekali. Dan setiap minggu harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja, itu akan dipotong uang saku, saudara sekalian. Tega banget ya, dia lakukan itu. Kami ke gereja terpaksa. Betul nggak? Laginya tidur di rumah, lanjut tidur di gereja. Betul nggak, saudara? Apalagi kalau pendetanya saudara sekalian. Orang nggak ngantuk gitu ya. Nah, saya iman warisan. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan. Di remaja, waktu saya pemuda, saya sempat ateis loh. Saya nggak percaya Tuhan itu ada, karena saya pintar. Saya berpikir Tuhan itu nggak ada. Nggak masuk akal Tuhan itu. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Tuhan nggak ada. Tuhan itu fiktif. Tuhan itu cuma cerita, cuma dongeng. Itu bagi saya. Setiap minggu ke gereja, tapi nggak percaya sama Tuhan. Itu saya. Saya akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan. Saya ngalami Tuhan. Di situ saya nangis jungkir balik. Air mata saya mengalir dari mata, dari hidung, semua keluar. Saya nggak tahu. Saya merasakan ada sentuhan kasih yang luar biasa. Ada pribadi yang memeluk saya. Dan sejak hari itu hidup saya berubah, saudara. Hidup saya berubah, bahkan terlalu ekstrim. Sampai jadi pendeta, saudara. Dan dalam keluarga Lutan tidak ada garis keturunan pendeta. Saya satu-satunya pendeta dalam keluarga kami. Makanya waktu saya jadi pendeta, koko saya hina saya. Lu jadi pendeta makan rumput lu. Lu jangan minta makan sama gua. Tuhan buktikan. Selama 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah makan rumput. Saya makan capcay, fuyong hai. Saya makan steak. Saya makan semua yang enak-enak. Dari berat saya cuma kuruskan, sudah gemuk mau dikurusin lagi nih saudara. Benar. Saya makan, koko saya bilang, kamu itu orang Kristen seperti Hitler katanya. Maksudnya, Hitler kalau doa berkat kan iya. Pulanglah, betul nggak kayak Hitler. Dia sampai hina saya. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan permuliakan saya. Saudara, Tuhan buka jalan luar biasa. Saya diundang pelayanan ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia, kemana-mana. Saya diundang pelayanan. Nah, kalau saya diundang pelayanan, saya kasih kabar koko saya. Kok, saya mau ke Amerika nih. Gila lu, hebat ya. Gue yang punya duit aja yang kerja profesionalnya nggak bisa ke Amerika. Lu malah bolak-balik ke Amerika, keren banget. Iya, bukan cuma bolak-balik ke Amerika, diundang pelayanan, dikasih tiket, dikasih tempat tinggal, diajak makan pagi, siang, sore, malam. Saudara khotbah, pulang dikasih duit lagi saudara. Dibeliin oleh-oleh, apa kurang jadi pendeta, betul nggak? Pada iri ya, jangan iri lah ya. Nah saudara sekalian, iman warisan. Kita beriman sama Yesus karena ya keturunan. Nenek moyang diuji sama Tuhan. Itu iman yang dangkal. Yang kedua adalah iman yang situasional. Iman yang tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisi baik, iman kita baik. Kalau kondisi buruk, iman kita nggak baik. Betul nggak? Iman kita naik kalau kondisi bagus, kalau sehat-sehat. Begitu sakit, imannya drop. Banyak orang imannya begitu. Justru dalam penderitaan kita harus kuat iman kita. Kita harus kuat iman kita. Karena kesembuhan terjadi karena iman kita. Betul gak saudara? Nah, iman itu jangan situasional. Jangan tergantung situasi kondisi. Ada satu kata-kata bagus banget. Tuhan tidak bekerja berdasarkan keadaan kita. Situasi kita. Tapi Tuhan bekerja berdasarkan janjinya bagi kita. Sekalipun keadaan buruk. Kalau Tuhan janji berkati kita, Tuhan pasti berkati setiap kita. Amin. Sekalipun Anda sakit, kalau Tuhan berjanji Anda sembuh, Anda pasti sembuh. Percaya firman Tuhan. Yang ketiga, iman yang KW adalah iman yang dangkal. Seperti benih jatuh di tanah berbatu-batu, berakar, tapi dangkal. Begitu datang aniaya, dia murtad. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Imannya dangkal banget. Dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami jamahan Tuhan. Dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Tapi dia gak berubah. Dia gak bertumbuh. Itu iman yang dangkal. Datang masalah, datang persoalan, langsung murtad. Tinggalkan Tuhan. Tapi iman yang benar, seperti saya katakan tadi. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Saya kenal siapa Allah saya. Allah yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mempedulikan, yang mengasihi saya. Saya kenal siapa dia. Karena saya kenal kepada dia, saya bisa percaya kepada dia. Saya nggak kenal Pak Dedi. Saya baru sekali ini ketemu Pak Dedi.
Saya suruh percaya dia, sorry coy. Betul nggak? Saya punya uang 1M, percayakan Pak Dede. Lu siapa? 1M, sorry. Sejauh dulu gua coba. Percaya nggak? Betul nggak? Nah Tuhan juga gitu. Kalau kita kenal sama dia, kita akan percaya kepada dia. Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Dengar ya, Tuhan itu bukan gembala. Tuhan itu lebih besar dari gembala. Dia pencipta langit dan bumi. Dia Alfa dan Omega. Cuma otaknya Daud cuma bisa menangkap dia sebesar gembala. Tapi gak apa-apa. Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan kapasitas kita untuk mengenal dia. Kalau kita kenal dia, iman kita akan kuat. Iman kita akan bertumbuh dan iman kita akan asli. Diuji oleh api, iman kita tetap kuat dan bertahan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah, apa akibatnya? Ketika kita lulus ujian, dikatakan kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Siapa yang percaya Yesus akan datang kembali? Orang yang lulus dalam imannya, orang yang imannya asli yang pertama, akan mendapat puji-pujian. Ketika dipanggil Daddy, dia berdiri, tepuk tangan surga. Ada puji-pujian. Daddy, 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 Daddy. Orang sudah lulus ujian. Dan kemudian akan terima apa? Kemuliaan. Dan akan terima kehormatan. Itu harapan saya. Itu cita-cita saya. Waktu Yesus datang kembali, menyatakan dirinya, kita terima puji-pujian. Kita terima kemuliaan, kita terima kehormatan. Bukan dicampakkan, bukan diusir, tapi kita diangkat, dipromosikan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan sedang uji setiap kita. Tuhan uji hati Anda. Tuhan uji iman, kesetiaan, cinta Anda kepada Tuhan. Saya berdoa, semua kita lulus dalam ujian Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Haleluya, haleluya. Ujilah aku Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu apa pergumulan, masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi. Saya nggak tahu. Masalah setiap kita berbeda-beda. Ada yang punya masalah dengan kesehatan. Ada yang punya masalah dengan rumah tangga. Ada yang punya masalah dalam keuangan. Ada yang punya masalah dalam bisnis pekerjaan. Tapi itu cara Tuhan untuk menguji kita. Menguji iman kita, cinta kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Oh.
Iman yang palsu, iman yang dangkal, iman yang situasional, iman yang warisan. Tapi iman yang asli, iman yang berkata sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun Tuhan tidak meluputkan kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji iman setiap kita. Dan saya berdoa di dalam api pemurnian ini, dalam api ujian ini, dalam pencobaan ini, kita kuat, kita bertahan. Dan pada saatnya kita akan terima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan ketika Yesus menyatakan dirinya. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami api pemurnian itu dalam hidupmu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh kedua tanganmu di dada. Bapak di surga, engkau berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang melalui banyak pencobaan, banyak masalah, penderitaan. Baik itu dari kantor kami, pekerjaan bisnis kami, dari rumah tangga kami, Tuhan. Masalah dalam pelayanan kami, ada banyak masalah yang kami alami. Uji kami dengan semua itu, Tuhan. Proses dan bentuk kami supaya iman kami iman yang asli, iman kami iman yang benar, ya Bapa. Murnikan iman kami. Kalau ada hal yang tidak baik, yang tidak benar dalam hati kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan tahirkan. Makasih ya Bapa. Bekerjalah dalam hidup kami. Buang semua kekhawatiran, buang semua ketakutan, semua kecemasan, keputusasaan. Kami buang dari hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu, biar mereka kuat dalam penderitaan mereka. Mereka kuat dalam masalah pergumulan yang mereka alami, yang hanya sementara, yang for a little while. Dan ketika mereka selesai, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mereka akan naik level, naik tingkat dalam iman dan perjalanan rohani mereka. Dewasakan kami semua, dewasakan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Wow, puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi terima kasih atas sharing firman dari Pastor Agus Lutan yang sudah memberikan sharing firman di siang hari ini. Dan kita percaya bahwa ada suatu kekuatan yang baru bagi kita di siang hari ini. Amin. Haleluya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu ada sukacita hari ini. Haleluya. Kita harus tambah cinta Tuhan. Seperti tadi sharing dari Bapak Pastor Lutan, apakah kita mau setia sama Tuhan? Jangan hanya kejar berkat, tapi kita mau diuji atau diproses. Setelah itu kita akan naik level. Biarlah iman kita tetap andalkan Tuhan, dan kita akan lulus di dalam iman kita. Kalau kita lulus dengan iman, kita ada puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini, dan kami akan mengundang kembali minggu depan. Flyernya mana ya? Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon tanggal 6. Dan bulan depan ini kita akan dilayani juga dengan tanggal 20 oleh Bapak Pastor Mateis Patina Sarani. Jadi ajak teman-teman, saudara, tetangga, atau yang lain. Terima kasih untuk kehadirannya. Pastor Roni Daud ini pasti sudah pada tahu ya. Dia adalah salah satu pencipta lagu. Lagunya tuh udah banyak ya. Contohnya kayak Allahku Setia, Sungai Sukacitaku, Pribadi yang Mengenal Hatiku, Sungguh Indah Kau Tuhan. Jadi udah terkenal. Jadi pendeta Roni ini adalah pendeta yang diurapi, dan dia melayani bukan hanya ini, sudah puluhan tahun. Jadi kami mengundang untuk kembali datang, bawa teman-teman, kita penuhi tempat ini, karena kami percaya bahwa ada lawatan Tuhan di tempat ini. Tuhan berdaulat di tempat ini. Kami percaya bahwa yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Jadi kami percaya bahwa tanggal 6 penuh tempat ini. Bawa teman-teman, saudara semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk dari GBI dan Mogot untuk menyumbangkan lagunya, dan kami mengundang minggu depan lagi untuk membawakan puji-pujian lagi. Tanggal 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tanggal 6. Ya, kita mau persembahan dulu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan limpahkan 10-100 kali lipat. Dan juga kami percayakan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, biarlah kami juga dimampukan untuk mengelola keuangan yang dari Tuhan. Biarlah kami bisa memakai dan memperluas kerajaan Allah. Tuhan, berkati tangan-tangan Tuhan, dan kami percayakan kehidupan keluarganya, bisnisnya, usaha, apapun Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harungan sejati di hadapan Kamu, Yesusku, terimalah
kita berdoa syafaat. Kita satukan hati kita akan bersyafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan, dan kami bangga menjadi anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari buat kami. Bapa, kami puji, kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami anak-anak-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hikmat-Mu melebihi dari pikiran kami. Jalan-Mu itulah yang terbaik, rancangan Tuhan itu yang terbaik, rancangan damai sejahtera, damai sukacita buat kami Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada untuk kami. Biarlah berdaulatlah Engkau di dalam kehidupan kami. Lawat kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan selalu intim bersama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan memegang tangan kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan menuntun setiap jalan-jalan yang kami jalani Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia selalu menyertai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga Tuhan, dan kami katakan Engkau Tuhan segalanya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Lawat kami Tuhan dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita sama-sama kita arahkan tangan kita ke Bapak Pastor Agus Lutan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat untuk Bapak Pastor Agus Lutan. Tuhan berkati dia di dalam pelayanannya. Tuhan bawa lebih lagi Tuhan. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Perlebar pelayanannya Tuhan. Kesehatannya, istrinya, Tuhan berkati Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan akan bawa dia naik dan tidak turun. Kami percaya Tuhan bahwa Pastor Agus Lutan Tuhan persiapkan dengan visi misi yang dari Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan untuk Hotel Yuan Garden. Tuhan, kami percayakan Tuhan, di mana kami boleh beribadah di sini Tuhan. Tuhan berkati dari owner sampai ke bawahannya Tuhan. Kami percayakan biarlah apa yang dikerjakan Tuhan boleh menjadi kemuliaan juga buat nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk tim musik Tuhan, singer, sound system, soundman, multimedia. Tuhan berkati mereka Tuhan, bahwa mereka pelayanannya lebih lagi Bapa, karena Engkau tahu Tuhan bagaimana cintanya mereka kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan juga, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Tuhan berkati Bapak Jokowi sebagai pemimpin kami, presiden kami. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk Bapak Jokowi. Tuhan juga berkati istri, anak, cucunya Tuhan. Dan biarlah hikmat, kebijaksanaan turun atas Bapak Jokowi. Apapun yang menjadi keputusan, kebijaksanaan itu berasal daripada Engkau saja. Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa satupun Tuhan yang sanggup merubah apapun Tuhan, karena Tuhan cinta untuk bangsa kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup memberkati bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkembang, bangsa yang maju, dan tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan Bapa. Kami memberkati dari sektor perekonomian, hasil bumi. Tuhan berkati mereka. Biarlah itu semua menjadi kesejahteraan buat bangsa kami Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu sanggup merubah apapun, tidak terbatas dari ruang dan waktu. Apapun musimnya, kami percaya bahwa Tuhan tetap setia buat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya revival boleh terjadi, breakthrough terjadi dari bangsa ini Bapa. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk semua jajaran, menteri, kabinet, 34
gubernur. Tuhan, roh takut akan Tuhan ada di bangsa kami dan di hati mereka Bapa. Tidak memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Kami percaya Tuhan, Tuhan tutup bungkus Tuhan bangsa ini, bangsa Indonesia. Dan kami akan melihat begitu banyak terobosan anak-anak Tuhan bekerja dan kami percaya lawatan pemulihan terjadi di bangsa ini Bapak. Terutama khususnya kami berdoa Tuhan untuk Kota Jakarta di mana kami beraktivitas. Tuhan berikan kami keamanan. Biarlah kami merasa nyaman di Kota Jakarta sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, kehormatan hanya untuk nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akan berdoa kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati engkau tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah akan memperluas seperti doa Yabes. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kau sendiri yang akan menjemput kami Maranatha. Tuhan Yesus kembali datang kedua kalinya. Dan sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 6 Agustus. Dan bawa semua teman-teman, sanak saudara seluruhnya untuk berkumpul di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.